Halo Sobat IMC, ketemu lagi dengan saya Eka dan kita ketemu lagi di acara Ngopi Santai bareng dokter. Dan kali ini dengan episode kita yang keren banget ya. Ini kita akan bahas soal ketakutan ibu-ibu yang saat ini sedang hamil. Dan kali ini kita mengundang pakarnya, Dr. Kondang. Beliau adalah dokter spesialis objin di Rumah Sakit IMC Tangerang. Sobat IMC nanti kalau misalkan mau nanya-nanya, mau konsul, mungkin belum jelas pada saat podcast ini, bisa langsung datang ke beliau di Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo dokter, apa kabar? Kabar Pak Eka. Kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Pak Eka sehat? Sehat, luar biasa dokter. Baik, Sobat IMC, ini tentunya buat calon moms ya, yang saat ini sedang mengandung, ya kan? Tentunya kan ada satu jaga-jaga gitu ya. Terus gimana ya nanti supaya aku bisa melahirkan dengan normal, bayi yang dilahirkan juga dalam kondisi yang sehat gitu ya kan. Apa nih yang aku harus lakukan gitu kan. Nah Sobat IMC, kita kan sering dengar tuh ya soal tingkat stres, kemudian yang ada yang katanya tokso ya kan. Kemudian mungkin calon moms yang punya riwayat keguguran. Nah dokter, kali ini kita pengen tahu nih, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga kondisi bayi tersebut, dan mungkin tips-tipsnya itu kira-kira harus konsul ke dokter kah, atau mungkin harus makan makanan sesuatu kah, atau menghindari apa gitu kira-kira dok? Jadi yang datang ke rumah sakit, Ya. terutama yang ketemu sama saya akhir-akhir ini, banyak kasus-kasus ibu-ibu muda Ya. atau ibu-ibu yang sudah pernah hamil berkali-kali keguguran. Wow. Atau dia pernah hamil tapi anak pertama cacat, anak kedua cacat. Ya. Terus dia pengen hamil tapi nggak pengen cacat. Nah, Ya. saat ini dengan teknologi yang ada, semenjak awal kehamilan kita sudah bisa menetapkan nih pada pasien-pasien. Misalnya gini, dia datang ke saya hamil, Ya. terus ada kantong kehamilan, Ya. kemudian ada detak jantung. Mulai Ya. dari situ Ya. saya sudah, misalnya kita evaluasi kekhawatirannya apa, dok, misalnya saya keguguran berulang, maka yang saya lakukan, kenapa terjadi penyebab keguguran itu, biasanya saya periksa itu. Caranya periksanya Pak gimana dok? Ya kan sekarang semua kita kan punya checklist. Ya. Kita lakukan checklist pemeriksaan apa yang kira-kira dibutuhkan, apa kira-kira penyebab apa yang terbanyak pada kasus-kasus itu. Nah, setelah saya pelajarin, yang paling banyak itu adalah faktor aliran darah. Oke. Ya jadi kayak orang nanam, kalau nggak ada air, maka tanaman akan berhenti. Ya, layu, kurang nutrisi. Iya. Ini bisa banyak faktor penyebabnya. Yang terutama adalah faktor bekuan terutama. Ya, dedimer yang terlalu tinggi sehingga aliran darah terganggu ke bayinya, akan terjadi keguguran. Makanya pada awal-awal kita lihat dulu sesuai dengan skemanya. Misalnya, oh dok, saya dulu anak saya pertama cacat, anak kedua cacat. Kita lihat apakah ada faktor pengganggu, misalnya infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, atau itu kelainan kongenital. Jadi 10 minggu pertama harus kita tegakkan diagnostik bahwa kehamilannya itu bagus dan kehamilannya bisa berkembang dengan baik. Ya, penting banget 10 minggu pertama ya dok? 10 minggu pertama kehamilan. Itu sangat krusial sekali. Sangat krusial. Untuk bisa benar-benar kita cek, kita pastikan bagaimana kondisinya ya. Kondisinya bahkan sampai kromosomnya. Oke, ya. Kita bisa, jadi dengan teknologi yang ada sekarang, kalau dia kan 10 minggu itu masih bisa, kalau orang Islam kan nafas ruh dihembuskan setelah 4 bulan atau setelah, mohon maaf kalau saya salah ya, mungkin setelah usia kehamilan. Tapi pada waktu usia 10 minggu, kalau kita tentukan, kita tegakkan, kemudian kita lakukan, kita temukan kelainan atau kelainan yang membahayakan ke ibunya maupun ke janinnya, maka kan kita bisa melakukan komunikasi, second opinion, untuk dilakukan apa? Apakah mau dilanjutkan atau mau diterminasi? Itu kan harus melalui diskusi. Nah, kalau di usia-usia 10 minggu kan enak ngomongnya. Lain kalau datangnya di usia 14 minggu atau 16 minggu. Maka omongan terminasinya pasti kita ngomong 9 bulan. Tapi kalau ini kan secara Islam pun, secara bisa usia-usia 2 bulan itu kalau ada kelainan yang bisa menyebabkan gangguan pada ibu dan janin, itu bisa kita terminasi. Ya, dok. Jadi apakah juga faktor dari luar ya, dok ya? Contoh stres ya, atau mungkin kekhawatiran berlebih nih
ya kan? Karena mungkin seperti yang dokter sampaikan tadi, kemarin anak pertama tidak sempurna, Ya. anak kedua tidak sempurna. Ya. Nah kemudian ada satu kecemasan, kekhawatiran nih, jangan-jangan nanti yang ini yang sedang dalam kandungan ini juga seperti itu. Apakah ada pengaruh dari luar yang akan menyebabkan juga hal buruk terhadap kandungan tersebut? Oh gini, stres kan otomatis daya tahan tubuh melemah. Ya. Kalau ada infeksi kan bisa meningkat. Makanya kalau ada seorang ibu datang, apalagi kita enaknya pas belum hamil, tapi kalau hamil di trimester awal kan kita bisa tenangkan dulu ibunya. Ibu jangan stres, kita tegakkan diagnostik sampai 10 minggu. Ibu saya garansi 90% kita bisa menegakkan diagnostik bahwa tindakan apa yang harus kita lakukan dengan benar. Ya, ya. Kita bisa, artinya kita dengan diskusi bersama, kita melakukan pendekatan dengan protap yang tepat, maka pendekatannya itu lebih dari 80%, 80-90% bisa kita tegakkan tentang kesehatan dari kehamilan tersebut. Jadi enak ngomongnya, ya, Bu tenang, ibunya ini, kan kekhawatiran biasanya keguguran berulang, kelainan. Ada pasien saya 2 kali kelainan kongenital, 1 kali kelainan kongenital, kedua keguguran, ketiga sekarang hamil. Sekarang sudah 6 bulan. Wow. Bagus. Saya tegakkan dari awal. Jadi dia sangat happy karena kan kita tegakkan pelan-pelan, kita kawal sampai 9 bulan. Nanti pengawalan kehamilan itu yang harus sangat teliti, terutama di trimester pertama. Ya, jadi ini hanya 10 minggu tadi ya, Dok ya. Di minggu 10 minggu awal 10 itu minggu awal ini menentukan. sangat menentukan sekali. Betul. Sobat IMC ya. Jadi memang 10 minggu di awal ini ya, ini buat calon moms ini tentunya ya, yang saat ini sedang dalam usia kandungan ya. Iya. Untuk penting banget untuk kita aware banget ya, Dok Iya, ya. betul. Untuk kita bisa tahu kondisi seperti apa, untuk bisa memastikan kedepannya seperti apa Iya, ya. betul. Nah, Dokter, bagaimana peran calon ayah di sini? Nah, Peran calon ayah memberi support lah, Support, ya. satu support. Kedua juga kalau pengen hamil bagus, maka kualitas sperma juga harus ya bagus. ya. bagus, maka istirahatnya cukup, tidak merokok, mohon maaf, terus tidak memakan makanan yang mengandung zat-zat yang beracun, ya lifestyle lah ya, tidur terlalu malam, olahraga teratur lah, teratur, makan sehat, kualitas sperma harus bagus, gitu. Jadi terus kemudian kalau sudah terjadi kehamilan mensupport dan selalu teringat bahwa penegakan diagnostik 10 minggu pertama itu sangat krusial ya. Iya. Gitu. Di usia berapapun ya, Dok ya? Di usia maksudnya di usia Ibu apalagi di atas 35. Oh, jadi oke ya, di atas 35 tentunya harus lebih aware lagi, Dok. Ya? Lebih aware lagi. Di Iya, atas iya. 35 kan Iya. kemampuan dari kualitas telurnya juga sudah mulai menurun. Iya. Otomatis kita harus tegakkan kepastian. Makanya saya banyak pasien di atas 35 kebetulan, dan banyak juga usia di atas 40 bahkan. Tapi kan karena kita bisa melakukan pendekatan sampai 80-90% di 10 minggu pertama, maka kehamilannya nyaman. Ya. Berikutnya Iya. nyaman. Jadi Iya. kita udah handle nih penyebabnya, nggak ada, ada kelainan, nggak bisa. Nggak bisa. 10 minggu harus tegak. Iya, betul. Gitu. Ya, suami juga harus aware nih ya. Iya. Ini usianya ini usia berapa, udah 10 Iya. minggu ini harus rajin ini Betul. periksa gitu ya. Kadang-kadang saya bilang, Pak, beri saya 10 minggu awal kehamilan. Saya insya Allah bisa menggaranti 80-90% kehamilan ibunya, kondisinya nanti ke depan gimana. Cakep banget ya. Ya. Baik. Sobat IMC, nih Dok. Sebelum kita akhiri acara ngopi santai bareng dokter kali ini ya, dokter silahkan bisa sampaikan kepada Sobat IMC ya, pentingnya 10 minggu awal di usia kehamilan ini. Jadi dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, dengan adanya perasat-perasat pemeriksaan yang sangat canggih saat ini, maka pendekatan-pendekatan diagnostik di awal kehamilan sangat memungkinkan. Jadi tidak ada lagi sekarang istilah kelainan di usia tidak terdiagnostik di usia 4 bulan, di atas 4 bulan gitu. 10 minggu itu harus datang. Makanya penting sekali seorang ibu itu datang ke spesialis obstetrik ginekologi, apalagi ke IMC ya. Kita akan periksa 10 minggu awalnya itu sebagai penentu kesehatan
dari bayi tersebut. Yes, keren banget. Sehingga kehamilannya bisa berlangsung sehat, ibunya nyaman, anaknya sehat, bapaknya happy, keluarga happy. Amin. Amin. Oke, Sobat IMC, ketemu lagi dengan kami di acara Ngopi Santai bareng dokter dan tetap semangat selalu.